Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Para mahasiswa jurusan Sastra Indonesia semester 2 Bahasa dan Sastra Universitas Nasional Jakarta, atau mereka yang mengikuti perkuliahan teori sastra, pada pertemuan yang ke-10 ini akan membicarakan tentang teori sastra semiotika, tentang semiotika atau semiologi. Apa sastra semiotika itu sendiri? Mari kita lanjutkan dalam pelajaran ini. Pada bagian pertama kita akan bicara tentang ilmu sistem tanda menanda, atau biasa disebut dengan sistem tanda. Semiotika adalah ilmu tentang tanda. Tidak hanya karya sastra yang dapat diteliti dengan semiotika, tetapi hampir semua bidang ilmu lainnya dapat diteliti juga. Kata semiotika dalam bahasa Indonesia diturunkan dari bahasa Inggris, semiotics, berasal dari bahasa Yunani, semion, yang berarti tanda. Nama lain semiotika adalah semiologi. Para penutur bahasa Inggris dan di lingkungan kebudayaan Amerika, nama semiotika sudah menjadi istilah yang umum. Istilah semiotika ini menjadi populer berkat buah pemikiran seorang filsuf dan ahli logika, Charles Sanders Peirce. Ia menyamakan pengertian semiotika dengan logika. Peirce mengembangkan semiotika dalam hubungannya dengan filsafat pragmatisme. Sedangkan di lingkungan kebudayaan Perancis dan para penutur bangsa Eropa yang lain, nama semiologi lebih dikenal dan dipahaminya. Hal ini berkat jasa baik Bapak semiotika modern, Ferdinand de Saussure, yang berhasil meletakkan dasar-dasar semiologi kebahasaan dan psikologi sosial bagi perkembangan ilmu semiotika. Sebenarnya, semiotika mempunyai sejarah yang sangat panjang sejak zaman Yunani kuno, melalui zaman pertengahan dan Renaissance, hingga masa modern ini. Bidang penelitiannya juga sangat luas. Bahkan tidak jelas batas-batasnya, mulai dari tradisi, bidang kedokteran, filsafat, linguistik, dan lain-lain. Pembicaraan perkuliahan ini hanyalah semiotika modern yang mempunyai dua orang pelopor, yaitu Charles Sanders Peirce dan Ferdinand de Saussure. Peirce sendiri adalah seorang ahli logika Amerika Serikat. Penelitian Peirce pun bertolak dari bidang filsafat yang mempelajari cara orang bernalar. Menurut Peirce, penalaran dilakukan melalui tanda-tanda. Tanda-tanda tersebut memungkinkan kita berpikir, berhubungan dengan orang lain, dan memberi makna pada apa saja yang ditampilkan dalam semesta. Kita punya tanda yang sangat beragam, antara lain tanda-tanda linguistik. Bagi Peirce, tanda linguistik merupakan salah satu kategori tanda yang dianggap penting, tetapi bukan tanda yang terpenting. Peirce adalah memberikan dasar-dasar yang kuat bagi perkembangan semiotika modern. Karya-karyanya dikumpulkan oleh para pengikutnya dan baru diterbitkan 25 tahun setelah kematiannya. Menurut Peirce, yang disebut tanda adalah sesuatu yang mewakili seseorang atau sesuatu yang lain dalam hal
dan kapasitas tertentu. Pelopor semiotika yang lainnya adalah de Saxus, seorang ahli linguistik dari Swiss. Ia mengadakan pemahaman besar-besaran di bidang linguistik. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai bapak linguistik modern. Saxus berpendapat bahwa bahasa adalah sistem tanda yang paling lengkap. Menurut anggapannya, ada kemiskinan dalam sistem tanda lainnya, sehingga untuk masuk ke dalam analisis semiotika sering digunakan pola ilmu bahasa. Sebenarnya, Saxus tidak mencurahkan perhatian pada semiotika yang mempunyai ranah begitu luas. Namun, dalam ilmu bahasa, dia memberi dasar yang kuat dalam penelitian semiotika. Dia mengatakan, bahasa adalah sistem tanda yang mengungkapkan gagasan. Dengan demikian dapat dibandingkan dengan tulisan, abjad orang-orang bisu tuli, upacara-upacara simbolik, bentuk sopan santun, tanda-tanda kemiliteran, dan lain-lain. Bahasa hanyalah yang paling penting dari sistem ini. Jadi kita dapat menanamkan benih suatu ilmu yang mempelajari tanda-tanda di tengah-tengah hidup kemasyarakatan. Ia akan menjadi bagian dari psikologi umum. Akan kami namakan semiologi, dari bahasa Yunani semion, yang berarti tanda. Ilmu ini akan mengajarkan kepada kita terdiri atas apa saja tanda-tanda itu. Kaidah mana yang mengaturnya? Karena ilmu ini belum ada, kita belum dapat mengatakan bagaimana ilmu itu. Tetapi ia berhak hadir. Tempatnya telah ditentukan lebih dahulu. Linguistik hanya sebagian dari ilmu umum itu. Kaidah-kaidah yang digunakan dalam semiologi akan dapat digunakan dalam linguistik. Dan dengan demikian, linguistik akan terikat pada suatu bidang tertentu dalam keseluruhan fakta manusia. Itu adalah awal dari pemikiran adanya semiotika atau semiologi yang dapat kita pelajari. Untuk bagian yang kedua ini kita akan mempelajari apa itu semiotika sendiri. Jadi ilmu semiotika sendiri harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Jadi karena ini tokoh yang pertama tentang semiotika adalah Charles Sanders Peirce. Peirce menjelaskan 3 unsur dalam tanda, yaitu representamen, objek, dan interpretan. Representamen adalah unsur tanda yang mewakili sesuatu. Objek adalah sesuatu yang diwakili. Dan interpretan adalah tanda yang tertera di dalam pikiran si penerima setelah melihat representamen. Demikianlah representamen membentuk suatu tanda dalam bentuk si penerima. Tanda itu dapat merupakan tanda yang sepadan atau dapat juga merupakan tanda yang telah lebih berkembang. Ada suatu syarat yang diperlukan agar representamen dapat menjadi tanda, yaitu adanya ground. Tanpa ground, representamen sama sekali tidak dapat diterima. Ground adalah persamaan pengetahuan yang ada pada pengirim dan penerima tanda, sehingga representamen dapat dipahami. Apabila ground tidak ada, representamen sama sekali tidak akan dipahami oleh penerima tanda. Hal lain yang dikemukakan oleh Peirce adalah objek, bukanlah sekelompok tanda, melainkan sesuatu yang diwakili oleh representamen itu. Sebenarnya, tanda hanya ada di dalam pikiran si penerima. Tidak ada yang bisa disebut tanda kecuali yang telah diinterpretasikan sebagai tanda. Peirce juga mengatakan bahwa segitiga semiotika ini dapat berlanjut. Artinya satu tanda dapat membentuk tanda lain.
Demikianlah seterusnya sehingga terbentuk rangkaian segitiga semiotika yang tidak terbatas atau biasa disebut dengan proses semiosis. Push mengembangkan suatu tipologi tanda merupakan trikotomi. Trikotomi pertama meliputi hubungan objek dengan tanda dalam membuat klasifikasi hubungan antara person dan objek. Push menerangkan 3 tahapan, witness, context, textness. Pembentukan tanda yang paling sederhana adalah ikon, kemudian indeks, dan yang paling canggih adalah simbol. Ikon adalah hubungan yang berdasarkan kemiripan. Jadi, represent mempunyai kemiripan dengan objek yang diwakilinya. Ikon terdiri atas 3 macam, yaitu ikon topologis, ikon diagramatik, dan ikon metaforis. Topologis ikon adalah hubungan yang berdasarkan kemiripan bentuk seperti peta dan lukisan realis. Ikon dramatik adalah hubungan yang berdasarkan kemiripan tahapan seperti diagram. Contoh, hubungan antara tanda-tanda pangkat militer dengan kedudukan militer yang diwakili tanda-tanda pangkat itu. Ikon metaforis adalah hubungan yang berdasarkan kemiripan, meskipun hanya sebagian yang mirip. Seperti bunga mawar dan gadis dianggap mempunyai kemiripan, yaitu kecantikan, kesegaran. Namun kemiripan itu tidak total sifatnya. Kemudian bicara indeks. Indeks adalah hubungan yang mempunyai rangkaian eksistensial. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, belian atau kedekatan dapat mengandung arti banyak. Tingkah laku manusia juga merupakan indeks sifat-sifatnya. Contoh lain misalnya asap yang merupakan indeks adanya api. Panah menunjukkan jalan yang merupakan indeks arah. Simbol adalah tanda yang paling canggih karena sudah berdasarkan persetujuan dalam masyarakat atau konvensi. Contoh, bahasa merupakan simbol karena berdasarkan konvensi yang telah ada dalam suatu masyarakat. Selain itu, rambu-rambu lalu lintas, kode simpul tali kepramukaan, kode SOS juga merupakan simbol. Berikutnya adalah trikotomi kedua, hubungan representamen dengan tanda. Dalam pembentukan representamen, Push juga membuat klasifikasi tanda dalam 3 tahapan, witness, context, textness. Bagaimana dikemukakan sebagai berikut. Qualisaim, yaitu sesuatu yang merupakan kualitas untuk menjadi tanda. Ia tidak dapat berfungsi sebagai tanda sampai ia terbentuk sebagai tanda. Contoh, kertas minyak berwarna kuning. Mempunyai kualitas untuk menjadi tanda kematian. Sinsain, yaitu sesuatu yang sudah terbentuk dan dapat dianggap sebagai representamen, tetapi belum mempunyai sebagai tanda. Apabila kertas minyak yang berwarna kuning itu telah dibentuk menjadi bendera kecil, tetapi belum dipasang, ia disebut sinsain. Legisain, yaitu sesuatu yang sudah menjadi representamen dan berfungsi sebagai tanda. Setiap tanda yang sudah menjadi konvensi adalah legisisain. Trikotomi ketiga, hubungan intertemen dan tanda. Push membuat klasifikasi tanda dan 3 tahapan berdasarkan interpretamen, yaitu rem, desain, dan argumen. Rem adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai tanda tetapi tidak dapat dinyatakan benar atau salah. Contoh, semua kata, kecuali ya dan tidak, merupakan rem. Jadi rem merupakan sesuatu kemungkinan interpretan. Desain adalah tanda yang mempunyai eksistensi yang aktual. Sebuah preposisi misalnya merupakan desain. Preposisi memberi informasi tetapi tidak menjelaskan. Desain bisa benar
dan juga bisa salah, tetapi tidak memberikan alasan. Yang ketiga adalah argumen. Argumen adalah tanda yang sudah menunjukkan perkembangan dari premis kesimpulan dan cenderung mengarah pada kebenaran. Desain hanya menyatakan kehadiran objek, sedangkan argumen membuktikan kebenarannya. Apabila diagram itu akan kita lihat dalam bentuk diagram Bris trikotomi semiotika C.S. Peirce ini. Trikotomi ada 1, 2, dan 3. Ada kategori kepertamaan, keduaan, dan ketigaan. Jadi yang pertama, kedua, dan ketiga. Ada hubungan dengan objek, hubungan dengan representamen, hubungan tanda dengan interpretan. Maka ada melahirkan ikon, indeks, simbol, qualisign, sinsign, legisign, rem, desain, dan argumen. Demikianlah beberapa teori yang dikemukakan oleh Charles Sanders Peirce, peletak dasar semiotika yang berasal dari Amerika Serikat. Berikut ini kemukakan beberapa gagasan Ferdinand de Saussure yang seringkali menjadi landasan bagi para pemuka semiotika untuk mengembangkan teori semiotika. Jadi dua kubu semiotika ini harus kita pelajari, baik dari Ferdinand de Saussure maupun dengan C.S. Peirce. Kedua pelopor semiotika ini akan memberikan satu gambaran yang lebih luas dan lebih baik lagi untuk teori yaitu semiologi Ferdinand de Saussure. Saussure meramalkan bahwa akan hadir ilmu tanda yang disebutnya semiologi. Ia tidak membuat teori-teori tanda yang mencakup tanda-tanda non-linguistik. Meskipun demikian, pengaruh Saussure sangat kuat, terutama pada tradisi penelitian semiologi strukturalis. Hal ini terutama disebabkan oleh gagasannya bahwa penelitian linguistik dapat menjadi pola semiologi. Selain itu, berkat Saussure, para ahli semiologi mengaku perlunya sistem tanda. Yang pertama adalah hubungan sinkroni dan diakroni. Pada abad ke-19, penelitian linguistik dilakukan dengan pendekatan diakronis, yaitu yang berdasarkan sejarah atau perkembangan bahasa. Namun, Saussure berpendapat bahwa bahasa tidak hanya dapat ditulis secara diakronis, tetapi juga dilakukan dengan pendekatan sinkronis. Jadi, penelitian dilakukan terhadap satu bahasa saja, misalnya pendekatan struktural, atau terhadap bahasa-bahasa yang sezaman. Sejak itu, ilmu bahasa linguistik maju dengan pesat. Perbedaan lingue dan parol. Saussure mengemukakan ada dua aspek bahasa, yaitu lingue dan parol. Lingue adalah keseluruhan kekayaan bahasa, seperti kosakata dan tata bahasa. Lingue merupakan konvensi yang menjadi milik masyarakat, sedangkan parol adalah milik individu, milik perseorangan. Yang disebut parol adalah keseluruhan yang diujarkan individu, termasuk segala kekasan dalam ucapan dan pilihan struktur yang digunakan. Jadi parol bukan merupakan fakta sosial, karena merupakan hasil perorangan. Gabungan antara lingue dan parol disebut lingue. Sebagai milik masyarakat dan sebagai tradisi, lingue memiliki pertahanan kolektif dan bersifat menentang perubahan. Hal ini perlu dikemukakan karena lingue dapat digunakan setiap saat oleh setiap individu, anggota masyarakat. Itulah sebabnya lingue tidak dapat berubah setiap waktu. Meskipun demikian, antara lingue, parol selalu terjadi penyesuaian. Artinya, parol selalu menggunakan khasanah lingue sebagai sumber. Sementara itu, lingue pun selalu menyesuaikan diri dengan penggunaan bahasa. Sehingga hal-hal yang pada mulanya bersifat individual
dan melanggar kaidah bahasa dapat masuk ke dalam linggue. Apabila hal ini diikuti oleh anggota masyarakat lainnya. Dengan demikian terjadi perkembangan dalam ilmu bahasa. Kemudian tanda bahasa. Salah satu penemuan Seksus yang terpenting adalah teori tentang tanda bahasa. Ia menampilkan 3 istilah dalam teorinya ini, yaitu tanda bahasa, sign, penanda, signifier, dan petanda, signified. Menurut pendapatnya, setiap tanda bahasa terdiri atas 2 sisi, yaitu sisi penanda yang berupa imaji bunyi, A misalnya, petanda merupakan konsepnya. Kedua unsur itu bersatu padu, bagaikan 2 sisi mata uang. Kalau kita menyebut kata pohon, langsung akan tergambar dalam pikiran kita konsep pohon. Demikian pula sebaliknya, bila kita ingin menampilkan konsep pohon, segera pula mengeluarkan imaji bunyinya. Tanda yang bersifat 2 sisi meniadakan acuan, referen. Jadi, menurut Seksus, tanda bahasa tidak menyatukan nama dengan acuannya. Acuan berada di luar bahasa. Itulah sebabnya ada berbagai bahasa di dunia. Setiap bahasa berhak menyebut acuan yang sama dengan kata yang berbeda. Teori ini kemudian berkembang oleh Oden dan Richard, memasukkan unsur luar bahasa tampil sebagai segitiga semantik. Kemudian ada hubungan sintagmatik dan hubungan paradigmatik. Seksus menyatakan bahwa di dalam linggue terdapat 2 hubungan yang mendasar, yaitu hubungan sintagmatik dan hubungan paradigmatik. Hubungan sintagmatik muncul karena sifat bahasa yang linier. Seseorang tidak akan dapat mengucapkan banyak kata sekaligus, tetapi harus satu persatu. Unsur-unsur bahasa itu mengatur diri dan muncul dalam rangkaian parul, sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada dalam linggue. Kombinasi unsur-unsur yang mempunyai satu kesatuan makna itu disebut sintagme. Sintagme tidak hanya berlaku bagi kata, tetapi juga kelompok kata. Kata majemuk, kata temuan, kata anggota satu kalimat, juga seluruh kalimat. Contoh-contoh bisa kita lihat dalam kehidupan manusia, ada Tuhan Maha Pengasih, sakit kepala, dan lain-lain. Jadi yang dimaksud dengan hubungan sintagmatik adalah hubungan mata rantai di dalam rangkaian ujaran. Penyusunan mata rantai ini tidak sembarang, tetapi harus mematuhi berbagai aturan yang ada dalam linggue. Si pemakai bahasa menentukan kaidah-kaidah bagi konstruksi yang dibolehkan dengan menyimak mata rantai dalam ujaran dan meneliti mata rantai lain yang mungkin muncul. Berikutnya pada bagian yang akhir akan kita bicara tentang semiologi komunikasi. Jadi semiologi komunikasi merupakan aliran semiologi yang ditekuni oleh para peneliti yang mempelajari tanda sebagian dari unsur komunikasi. Hal ini berarti bahwa tanda hanya dianggap sebagai tanda bermuatan pesan sebagaimana dimaksudkan pengirim yang ditujukan kepada penerima. Rambu-rambu lalu lintas merupakan contoh yang baik untuk itu. Rambu-rambu lalu lintas itu ditempatkan di sepanjang jalan oleh pengirim dengan maksud agar para pemakai jalan, si penerima, mengenalinya sebagai tanda dan menginterpretasikan pesan yang disampaikan pengirimnya. Antara pengirim dan penerima pesan tidak terjadi salah paham apabila tanda mampu menyala merah berarti larangan. Apabila lampu menyala kuning, bersiap-siap. Dan apabila lampu menyala hijau, boleh atau silakan berjalan. Hal ini merupakan suatu kesepakatan atau konvensi masyarakat dalam memahami sebuah sinyal atau tanda. Apabila pengertian tanda seperti di atas kita pergunakan dalam melihat bahasa, maka kita hanya akan mengarahkan perhatian kita pada tanda bahasa sebagaimana yang ditawarkan pemakai bahasa dan pada arti yang dipunyai oleh tanda bahasa tersebut. Hal ini secara konvensi atau sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di dalam masyarakat pengguna bahasa
Dengan perkataan lain, para semiologis komunikasi hanya terpaku memberikan petunjuk langsung dari tanda bahasa tersebut, yaitu denotasi atau makna lugasnya. Pengikut utama aliran semiologi komunikasi adalah Eric Buzin, Louis Pito, dan Josh Moen. Semiologi konotasi merupakan semiologi yang mempelajari masalah tanda-menanda dan hubungannya dengan makna konotasinya. Tokoh utama aliran semiologi konotasi ini adalah Roland Barthes, dengan salah satu terapannya adalah dalam karya sastra. Telaah Barthes dalam karya sastra itu tidak sekadar membatasi diri pada telaah semiologi tataran kebahasaan, tetapi juga menerapkan telaah semiologi tataran mitis yang mengandung konotasi pada berbagai gejala kemasyarakatan. Di dalam telaah karya sastra itu, Barthes tidak hanya mencari arti pertama, tataran kebahasaan dengan denotasi atau arti lugasnya, tetapi juga mencari makna kedua, tataran mitis dengan konotasi atau arti kias yang tersembunyi dari segala struktur tertentu. Dalam gejala sosial kemasyarakatan, misalnya mode, kehadiran mode itu tidak berarti tanpa sengaja hadir di tengah-tengah masyarakat, tetapi satu makna yang tersembunyi di balik kehadiran metode tersebut. Salah satu dasar pendapat Barthes adalah secara prospektif objek semiologi adalah semua sistem tanda, entah apapun substansinya, apapun batasannya atau limitnya, gambar, gerak, tubuh, bunyi melodis, benda-benda, dan berbagai kompleks yang tersusun oleh substansi yang bisa ditemukan dalam ritus, protokol, dan tontonan sekurang-kurangnya merupakan sistem signifikasi atau penandaan, kalau bukan merupakan bahasa linguit itu sendiri. Pada cabang semiologi kedua ini, kemudian timbul cabang yang ketiga, dan begitu cepat berkembang meluas ke segala penjuru dunia, sehingga kemudian disebut sebagai semiologi ekspansif. Aliran ini terutama dijilmakan oleh Julia Kristeva melalui kajian intertekstualnya. Ciri aliran ini adalah adanya sasaran akhir untuk kelak mengambil alih kedudukan filsafat. Oleh karena itu, begitu terarahnya pada sasaran yang ditujunya. Semiologi jenis ini terkadang disebut sebagai ilmu total baru. Dalam semiologi jenis ini pengertian tanda kehilangan tempat sentralnya. Tempat sentral itu kemudian diduduki oleh pengertian produksi, arti, atau makna, baik lugas maupun kias, baik denotasi maupun konotasi. Dalam studi semiologi, secara khusus dibagi atas 3 bagian utama, yaitu sintaksis semiotik, yaitu studi tentang tanda yang berpusat pada penggolongannya, pada hubungannya dengan tanda-tanda yang lain, dan pada caranya bekerja sama menjalankan fungsinya. Yang kedua, semantik semiotik, yaitu studi yang menonjolkan hubungan tanda-tanda dengan acuannya dan dengan interpretasi yang dihasilkannya. Dan ketiga, pragmatik semiotik, yaitu studi tentang tanda yang mementingkan hubungan antara tanda dengan pengirim dan penerima. Oleh karena itu, Vansus menyarankan sebaiknya studi semiologi dalam fenomena apapun dimulai dengan penjelasan sintaksis, kemudian dilanjutkan dengan penelitian dari segi semantik dan pragmatik. Dengan istilah yang sedikit berbeda, Zaidan lebih lanjut menjelaskan teori semiologi Vansus meliputi aspek sintaksis teks, hubungan antara tanda dan suatu teks berdasarkan kaidah kebahasaan atau kajian tentang keterpautan antara makna dan fungsinya dalam sebuah sistem. Yang kedua, semantik teks, hubungan antara tanda dan makna yang merujuk pada kenyataan yang bertalian atau kajian tentang pemaknaan tanda.
Dan 3, pragmatic text, hubungan antara tanda dan pemakai tanda. Baik pengirim maupun penerima teks, sehingga teks ditanggapi sebagai kesatuan oleh kedua pihak itu atau kajian tentang kemanfaatan tanda. Para mahasiswa semuanya, pada akhir perkuliahan tentang semiotika ini tentu diberi tugas latihan untuk dikerjakan agar Anda memang benar-benar paham. Jadi dengan cara menjawab ini Anda benar-benar paham atau tidak mempelajari perkuliahan kita kali ini. Ada 5 persoalan yang perlu Anda jawab, yaitu apakah perbedaan dan persamaan antara semiotik, semiotika, dan semiologi? Jelaskan jawaban Anda. Yang 2, pelopor utama terlahirnya ilmu tentang tanda, C.S. Barlis dan F.D. de Saxus, bertolak dari disiplin ilmu yang berbeda. Jelaskan titik tolak disiplin ilmu mereka masing-masing, yang kemudian melahirkan disiplin ilmu tentang tanda. Diberi nama yang berbeda, tetapi maksudnya sama. Apakah perbedaan dan persamaan antara semiologi komunikasi, semiologi konotasi, dan semiologi ekspansi? Jelaskan jawaban Anda. Apakah yang dimaksud dengan semiologi komunikasi 3 tataran? Jelaskan jawab Anda dan berilah contohnya dalam telaah sastra. Apakah yang dimaksud dengan semiologi komunikasi refrakter? Jelaskan jawab Anda dan berilah contohnya dalam telaah sastra. Demikian perkuliahan kita yang ke-10 ini tentang teori semiotika. Sampai bertemu pada pertemuan perkuliahan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.